Indonesia yang kini sudah memperoleh kemerdekaan selama 76 tahun dan sudah memiliki 7 pemimpin hebat yang menyelenggarakan segala cita-cita bangsa. Dan setelah kemarin kita membahas mengenai rekam jejak pemimpin Indonesia terdahulu, maka tidak ada salahnya jika kita menengok potret kehidupan pemimpin kita saat ini yang siap melanjutkan segala cara untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini, yaitu Joko Widodo. Beliau lahir pada 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah, yang merupakan anak sulung dengan memiliki 3 adik perempuan. Ia hidup dengan keadaan yang sangat sederhana, yang di masa kecilnya ia sering mengalami pindah rumah karena tempat tinggalnya digusur. Dengan keadaan tersebut, bahkan ketika beliau duduk di Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso, Surakarta, ia pernah menjadi seorang kuli panggul, pedagang, bahkan menjadi ojek payung sekalipun. Hal tersebut beliau lakukan demi menyambung hidup dari hari ke hari. Ketika berusia 12 tahun, ia memutuskan untuk bekerja di perusahaan kayu sebagai tukang gergaji, yang dimana keahlian dalam melakukan tersebut diwariskan dari ayahnya yang berprofesi sebagai tukang kayu. Dengan keadaan tersebut, yang dimana sangat sulit untuk mencari waktu dalam belajar, beliau tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Bahkan dengan kegigihannya, ia bisa menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta di jurusan kehutanan. Disinilah beliau sangat mendalami keilmuan tentang kayu, yakni teknologi cara pengolahannya serta pemanfaatannya. Di tahun 1985, beliau menyelesaikan studinya dan langsung menikahi sang pujaan hati, yakni Iriana, pada tahun berikutnya. Di tahun pertama pernikahannya, ia pun merantau ke Aceh demi mencari pekerjaan. Di sana Jokowi mendapatkan pekerjaan sebagai salah satu BUMN di PT Kertas Scrap Aceh. Namun tidak berjalan lama, yang akhirnya beliau pulang ke Solo dan mulai merintis untuk berbisnis kayu sembari menunggu kelahiran anak pertamanya. Bisnis kayunya ini berada di bawah naungan Sipi. Dengan berbekal ilmu dari pengalamannya yang bekerja di perusahaan milik pamannya di Solo, yakni Sipi Roda Jati, yang akhirnya pada tahun 1988 beliau bisa membuka usahanya sendiri dengan nama Sipi Rakabu yang terinspirasi dari nama anak pertamanya Gibran Rakabuming. Jalannya si Pirakabu ini mengalami pasang surut, bahkan bisa dibilang hampir mengalami kebangkrutan. Namun peristiwa itu tidak terjadi karena pada tahun 1990 berkat adanya pinjaman dana sebesar 30 juta rupiah dari ibunya, usaha beliau dapat bangkit kembali. Ketika bisnisnya mulai bangkit, ia melakukan perjalanan berkeliling Eropa, Amerika, dan Timur Tengah demi mengenalkan dan menjalin berbagai kerjasama dengan perusahaan mumpuni di luar negeri. Alhasil beliau berhasil menjadi seorang pengusaha ekspor mebel. Perjalanan bisnis beliau ke luar negeri nyatanya membuat Jokowi tertarik untuk terjun ke dunia politik karena beliau terpesona dengan tata kota di Eropa yang bersih dan rapi. Hal tersebutlah mendorong beliau untuk menerapkannya di negara asalnya ini, Indonesia. Perjalanan karir politiknya bermula ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota Solo pada tahun 2005 yang diusung oleh Partai PD Perjuangan. Walaupun tidak memiliki pengalaman politik yang cukup, ia bisa keluar sebagai pemenang dan berhasil menjadi wali kota Solo. Dalam kepemimpinannya, ia mengubah kota Solo menjadi kota yang nyaman dan melakukan relokasi pedagang dengan tenang, dan hal tersebut dianggap berhasil bagi pembenahan kota Solo saat itu. Dengan gaya kepemimpinan yang melakukan sistem belusukan, beliau sering berkeliling dan melihat langsung keadaan kotanya. Keberhasilannya dalam memimpin kota Solo menarik perhatian mantan Presiden Yusuf Kala, yang dimana beliau meminta Jokowi untuk maju ke kursi gubernur. Sempat menolak, namun kemudian akhirnya menerima dan bergabung dengan Partai PD Perjuangan. Jokowi pun akhirnya resmi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau yang biasa dikenal dengan Ahok. Pilkada pun berhasil membuat Jokowi Ahok memenangkan kursi Gubernur DKI Jakarta 2012. Di tengah masa pemerintahnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang dimana saat itu Indonesia menyelenggarakan Pilpres, Jokowi kembali memberanikan diri untuk maju sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala sebagai wakilnya pada tahun 2014. Dengan hasil yang memuaskan, yakni Jokowi Yusuf Kala berhasil menjadi pemenang dengan perolehan suara sebesar 53,15%. Setelah satu periode memimpin Indonesia, Jokowi yang masih memiliki banyak regulasi untuk Indonesia kembali melakukan deklarasi untuk kembali menjadi calon presiden Republik Indonesia, yakni pada Pilpres tahun 2019. Berpasangan dengan seorang ulama yakni Kiai Haji Maruf Amin, dan beliau pun berhasil kembali menduduki posisi sebagai presiden Republik Indonesia.